Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah lo, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella. Tapi yang ditulis Brother Grimm, berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu, adalah yang paling mengerikan. Kenapa bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal. Tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta dasar sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Bahkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam, kalau tidak sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara, mulai dari memberikan jejak lumpur, sampai meletakkan sebahan aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya, dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella, dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati, yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? Guys, yang mau lihat dino canggih bisa ke meja aku ya. Guys, kalian yang penasaran sama helikopter aku ini bisa mampir ke meja aku ya. Karena dino lah, tim dino, like. Jelas helikopter dong. Ya udah, kita buktiin aja. Kamu punya serutan nggak? Hah, serutan. Aku juga punya. Lo tahu nggak? Di bagian atas mulutnya ini, ada penggaris loh. Penggaris. Kayak gini maksud lo. Pasti pada kaget deh, soalnya jarang ada yang tahu. Kalau ekor dinosaurus ini sebenarnya pensil. Kamu pikir kamu doang yang punya kejutan? Gue belum kasih lihat senjata rahasia gue aja. Coba liatin di perutnya. Kalau gue cabut, ada penghapus di dalamnya. Kalau cuma penghapus mah, gue juga punya. Kalau gitu, lo pasti nggak punya ini kan? Staples. Segitu doang senjata rahasia lu. Siapa bilang gue nggak punya staples? Hah, Kalau ini lo punya nggak? Gunting. kalian tim dino? Atau tim helikopter? Komen. Lihat, Celo dikasih kotak pensil. Katanya ini bikinan mama loh. Hah, gitu aja bangga. Nih lihat, kotak pensil Koko baru nyampe. Lebih canggih daripada punya kamu loh. Iwi bilang, bos. Nggak percaya. Nih Koko kasih lihat. Ini kotak pensil anak sultan tapi harganya nggak mahal guys. Aku beli yang warna hijau, gambarnya dinosaurus gitu guys. Ya secara aku emang suka sih sama dinosaurus. Di kotak pensil ini banyak tombolnya. Kalau kita pencet yang ini keluar gunting guys. Terus kalau tombol yang ini keluar rautan pensil gitu guys. Tombol ini buat laci penghapus. Dan yang terakhir tombol ini buat lem isolasi. Tuh. Ini agak susah diambilnya sih guys, tapi di dalam sini tuh ternyata ada penggarisnya. Lumayan banget weh, soalnya panjangnya tuh 18 cm. Kalau dibuka, kita bisa taruh pensil dan ada jadwal mata pelajarannya juga. Sumpah aku suka banget sih, soalnya banyak fungsi dalam satu barang, nggak ribet. Di sisi belakangnya juga bisa diisi sama pensil atau pen lain loh. Gimana? Keren kan? Terus aku harus bilang, wow gitu. Lah, Anda ada ini bisa aku giveaway. Guys, bagusan kotak pensil siapa? Komen. Jajan. Bukannya itu mobil papa ya? Kok parkir di semak-semak gitu sih? Yuk, aman kok di sini sayang. Nakal, kamu gak sabaran banget sih. Itu kan Tante Hazel. Ngapain mereka? Mencurigakan. Celo ngintip. Celo harus cepat pulang kasih tahu mama. Mama, tadi Celo lihat papa parkir mobil di cemak-cemak sana. Berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Apa? Ternyata dia. Stop, Celo. Sekarang kamu simpan cerita kamu. Tunggu papa kamu sampai rumah. Baru kamu sambung cerita kamu tadi. Oke? Siap, Mama. Papa pulang.
Celo, tadi kamu lihat apa waktu kamu jajan ke warung, nak? Celo lihat, papa parkir mobilnya di semak-semak belakang kompleks itu, mah. Gawat. Lanjutin, Celo. Di dalam mobil, papa cuma berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, mah. Terus? Mateng. Abis dah gua. Mungkin AC mobil papa rusak kali ya, mah. Soalnya mereka berdua kayak kepanasan sampai lepas baju gitu. Ngapain mereka? Terus mereka berdua main kuda-kudaan. Percis kayak mama sama Om Flos. Waktu papa lagi pergi perjalanan bisnis ke Hong Kong seminggu yang lalu itu loh, ma. Halo, ma. Apa? Udah liburan nih. Kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh, boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh. Murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayat. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada, lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih. Kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota, kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu. Kamu cuma pula-pula, kan? Malam minggu gabut nih. Main apa yuk? Lo tahu nggak? Ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet. Yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian. Gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya. Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya. Kayak punya lo tuh. Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka. Terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke. Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, kamu yang jaga, aku yang sembunyi, sebanyak 3 kali. Merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarinya. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang aku menang sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Aku masih nggak percaya kau kalau di rumah kerjaannya main. Emang beneran main kok. Terus itu kau bawa buku terus buat apa? Belajar pasti kan? Iya, itu yang namanya belajar kalau ada kesempatan. Sisanya main. Tetap nggak ada bukti. Nih, lihat aja sendiri akunku. What the... Kok bisa lebih tinggi dari punya aku? Beli akun kau ya? Sudah gak percaya juga kaunya. Makan aja dulu. Enggak. Aku nunggu si Monica tuh makananku sama dia tuh di sana. Ini aja dulu. Yaudah sini. Wah, terima kasih pangeranku. Ya, keburu dicolong musang. Ternyata makanan ini enak sekali. Ada lagi tidak? Kok malah duduk di sini kau? Ini temanku duduk di sini nanti. Ya ampun, aku kira hubungan kita spesial. Pakai topping dikit. Maaf, kita bukan nasi goreng. Pakai spesial-spesial segala. Soalnya kau, pergi. Nih, bawa sekalian pangeranmu nih. Kenapa kau selalu mengusir aku? Padahal aku ini sangat kesepian. Hanya butuh teman untuk bercerita. Ya udah cerita aja. Nanti aku cuekin. Shit, man. Oh, maksudku, terima kasih. Aku sangat tersanjung.
Hei, kau menertawakanku ya? Enggak. Bukankah katanya kau tidak mau ikut? Iya, sebenarnya papiku nggak bolehin ikut kalau pakai angkutan umum ya. Karena secara aku diantar jemput supir pribadi kan. Enak juga ya. Mau kasih tahu aja nih, bukannya sombong nih, bukan maksud pamer yang mobilku di rumah itu ada 10. Nih aku mau ketenangan tapi gara-gara kau nih. Nih orang-orang aneh gini jadi ngikut. Tapi seru kan? Jidat mau seru. Tapi bukankah tidak apa-apa kalau membawa kendaraan sendiri? Iya, tapi mobil di rumah yang ada tuh Ferrari itu loh. Kebetulan mobil Rubicon sama Pajero lagi dipakai sama orang-orang rumah. Dipakai orang rumah atau memang gak ada? Kenapa lama sekali kau menghabiskan makanan itu? Mau nyawamu dulu kau habisin. Ini baru datang gak lihat. Masuk mulutku aja belum. Aku hanya bercanda. Ternyata jokes kajian tidak cocok untukmu. Jokes kerajaan dari mana begitu? Kubalikan juga meja nih. Sewaktu pembagian kesabaran kau tidak datang ya? Padahal kau cantik kalau penyabar. Allah. Tapi kau juga cantik kok. Apakah kau sungguh-sungguh mengatakan itu? Iya, kayak artis Cina itu nah. Yang namanya Cipirit. Semoga orang ini mudah ngacapel megalodon. Julia tahu binatang kesukaan Tifa nggak? Kalau nggak salah buaya deh. Gua dong. Hanya kaulah satu-satunya wanita di hatiku, Tifa. Buaya beneran, bukan buaya kardus kayak lo. Cukup, udah kalian gak usah memperebutkan Mimi. Lagian juga Mimi gak bisa memilih di antara kalian. Nanti kalau cowok-cowok yang lain pada cemburu gimana? Apaan sih disuruh menubur-nubur dan beraja kali slap? Mimi tahu kau pasti lagi suka nanya ke cewek-cewek buat kasih hadiah ke Mimi kan? Tapi sorry banget deh, Fion. Selera Mimi tuh beda sama cewek rata-rata pada umumnya. Hah? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang gak suka barang munyunyu? Menye-menye banget gak sih? Lu mau gue gimana lagi? Sabar Tifa, sabar. Ih, barbar banget sih jadi cewek, heran. Tifa lo udah balik. Nih buat lo. Apaan nih? Itu kan haji pupu. Wih. Wah, buaya dong. Thanks ya, Fian. Jadi, lo mau nggak jadi pacar gua? Enggak. Makin ditolak makin suka. I love you, Tifa. Sakit nih orang.